Terapi realitas merupakan tingkah laku sekarang, atau bisa disebut dengan tingkah laku yang terjadi pada masa kini. Menurut William Glasser dalam psikoanalisis Freudian menyatakan bahwa siswa harus hidup di masa kini, di sini dan saat ini yang merupakan kenyataan bagi mereka. Saat ini adalah tempat mereka membuat pilihan. Siswa bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri, harus menerima konsekuensi dari perilaku itu dan harus berkomitmen untuk bertindak dengan cara yang bertanggung jawab terhadap orang lain. Sehingga peran guru diperlukan di sini. Peran guru yaitu untuk menyusun lingkungan. Menyusun lingkungan merupakan bagian dari terapi realitas. Nah, guru yang akan membantu siswa dalam membuat pilihan yang bertanggung jawab. Dalam menyusun lingkungan terdapat beberapa implementasi. Di antaranya yang pertama yaitu keterlibatan siswa. Terapi realitas dalam pendekatannya yaitu kontemporer karena sekolah itu sendiri dianggap oleh siswa sebagai tempat yang positif di mana guru yang hangat dan penuh perhatian membantu siswa terlibat dalam meningkatkan perilaku dan pembelajaran mereka. Yang selanjutnya, identifikasi perilaku buruk. Setelah keterlibatan dijamin, guru meminta siswa mengidentifikasi perilakunya sendiri, sehingga menghindari mengambil tanggung jawab atas perilaku buruk tersebut. Ketika siswa berperilaku tidak baik, guru membuatnya tetap fokus pada saat ini dengan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Penting untuk fokus pada apa, karena siswa seringkali tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Yang selanjutnya, jika siswa tidak dapat menyadari apa kesalahannya, ini adalah langkah pertama yang berharga untuk membuatnya mengoreksi perilakunya yang salah. Guru harus gigih dalam mendesak siswa mengucapkan apa, karena siswa akan sering menyatakan apa yang dilakukan orang lain atau mengapa dia berperilaku buruk, yang pada akhirnya akan memberikan sebuah alasan, bukan tanggung jawab atas perilaku buruk tersebut. Yang selanjutnya yaitu sebab dan akibat. Guru meminta siswa tersebut menyatakan hubungan antara perilaku buruk tersebut dan akibatnya. Seorang siswa yang melempar benda-benda di sekitar ruangan itu merupakan penyebabnya, dapat mengakibatkan cedera pada siswa lain. Nah, itu adalah akibatnya. Dengan mempraktikkan meminta siswa menyatakan dampak perilaku buruk mereka, pada akhirnya akan membantu siswa menginternalisasi hasil perilaku buruk mereka dan kebutuhan untuk mengubahnya. Yang selanjutnya yaitu menyusun rencana. Setelah siswa mengidentifikasi perilaku buruk dan akibatnya, tanggung jawab berada pada dia untuk menyusun rencana untuk memperbaiki perilaku buruk tersebut. Memilih rencananya sendiri dengan efektif dalam mengambil tanggung jawab untuk mengimplementasikannya dan mengatur hidupnya. Jika siswa terkejut atau bingung dengan diminta membuat rencana dan tidak dapat menawarkan saran, guru memberi siswa waktu untuk membuat rencana yang dapat diterima bersama. Guru hendaknya tidak terjebak dengan membuat rencana untuk siswa. Ini sangat penting bagi manajer kelas kontemporer yang merupakan pelatih dan fasilitator dan ingin mendorong pengaturan mandiri siswa. Yang selanjutnya yaitu mengamankan komitmen. Mintalah siswa menandatangani kontrak atau membuat perjanjian formal lain bahwa dia akan melaksanakan rencana tersebut dan bahwa guru akan ada untuk membantu siswa dalam melaksanakannya. Ini adalah contoh tanggung jawab bersama dalam manajemen kelas abad ke-21. Yang selanjutnya, tidak menerima alasan. Jika rencana tidak berhasil, ambil pandangan baru, revisi, atau buat rencana baru. Tidak ada ruangan untuk alasan, karena mereka berurusan dengan masa lalu bukan masa kini atau masa depan. Yang selanjutnya, menerapkan konsekuensi logis. Glasser percaya bahwa jika siswa tidak melaksanakan rencana tersebut, konsekuensi logis harus diberlakukan oleh guru. Konsekuensi logis adalah relasi rasional yang mengikuti hubungan yang dapat diidentifikasi dan masuk akal antara perilaku buruk dan konsekuensi. Jika seseorang siswa tidak belajar, dia tidak akan melakukannya sebaik dia bisa atau mungkin gagal. Jika siswa tersebut sedang melempar bola ke seberang ruangan, benda tersebut akan dibawa pergi. Konsekuensi logis berbeda dari hukuman yang mengambil tanggung jawab dari siswa dan seringkali tidak ada hubungannya dengan perilaku buruk. Hukuman juga meniadakan perasaan atribut pertama yang disebutkan di atas, bahwa sekolah adalah tempat yang hangat dan penuh perhatian. Yang selanjutnya, bersikap gigih.
Jelas bagi siswa dan seluruh kelas bahwa guru akan konsisten dan gigih dalam menuntut hal di atas agar dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertemuan kelas, di mana dalam pertemuan kelas itu, guru mengatur waktu dan prosedur untuk menangani masalah yang muncul di kelas. Baik guru dan kelas berbagi tanggung jawab untuk memecahkan masalah apapun. Masalah yang biasanya didiskusikan itu terkait dengan kurikulum, organisasi kelas, individu, atau masalah perilaku kelas. Dalam melakukan pertemuan kelas tersebut, guru meminta siswa untuk duduk, biasanya dalam bentuk lingkaran atau bentuk lainnya. Kemudian, guru menyampaikan pesan, setiap orang bebas menyatakan perasaan, pendapat, atau menawarkan saran, karena di diskusi ini bersifat terbuka. Kemudian, siswa harus berbicara satu sama lain dengan kesopanan. Untuk memancing siswa berbicara, guru harus mendengarkan dengan baik, melakukan gerak tubuh berupa penguatan, dan tidak menekan siswa untuk berbicara. Semua itu sesuai dengan prinsip terapi realitas. Selanjutnya, ada 3 jenis pertemuan kelas menurut Glasser tahun 1975 dan diperbaharui pada tahun 1992, yaitu pertemuan terbuka, pendidikan atau diagnostik, dan pemecahan masalah. Yang pertama, pertemuan terbuka. Pada pertemuan ini digunakan untuk mengeksplorasi ide-ide yang disajikan oleh siswa. Masalah yang didiskusikan pada pertemuan ini yaitu masalah yang bersifat imajiner atau terbuka, sehingga siswa dapat dengan mudah dalam mengeksplorasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, pertemuan pendidikan atau diagnostik. Pada pertemuan ini dapat digunakan untuk membantu guru dalam membuat keputusan kurikuler dan atau instruksional, seperti untuk mengetahui apa yang ingin mereka pelajari dan kegiatan apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa belajar dengan efektif. Kemudian yang ketiga, pertemuan pemecahan masalah. Dalam pertemuan pemecahan masalah, kelas berkonsentrasi pada masalah yang mempengaruhi semua siswa. Mereka mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menghasilkan solusi, dan merancang rencana untuk solusi masalah tersebut. Nah, dari ketiga pertemuan kelas tersebut, Glasser percaya bahwa ketika perilaku seorang siswa mempengaruhi seluruh siswa di kelas, hal itu harus dihadapkan dan dibantu oleh seluruh kelas. Tujuan dari pertemuan tersebut yaitu harus membuat siswa sadar akan kelakuannya dan menerima tanggung jawab dan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya. Meskipun perbuatan siswa ditanggung secara bersama-sama, namun guru harus tetap mempertahankan kendali yang kuat sehingga pemecahan masalah tersebut tidak berlangsung menuju hal yang lebih lanjut seperti perkelahian. Nah, dalam hal ini, guru harus menegaskan dan menegakkan bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang guru bertanya kepada setiap siswa di kelas secara non-konfrontasional dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, berbicara dengan siswa yang berperilaku buruk secara individu. Jadi maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah sebagai guru atau calon guru, hendaknya kita mempunyai atau mampu menempatkan situasi. Jadi misalnya ada siswa yang berperilaku kurang baik, seorang guru harus peka dan memberi nasihat yang baik kepada siswa.
tapi secara individu, bukan justru menjatuhkan siswa dengan cara berbicara di depan kelas yang bisa merusak mental siswa tersebut. Yang kedua, nyatakan dengan tepat apa pelanggarannya. Maksudnya adalah jika siswa yang sudah diberi nasihat atau arahan masih berperilaku buruk atau kurang baik, guru harus mampu memberi sanksi kepada siswa yang melanggar aturan yang telah disepakati. Tujuan dari sanksi tersebut agar siswa mempunyai rasa jera dan tidak melanggar atau mengulangi hal yang sama. Selanjutnya, nomor 3, memberi kesempatan kepada siswa untuk menceritakan perilaku buruknya. Maksudnya seperti apa? Jadi, seorang guru harus mampu menjadi teman atau sahabat bagi anak didiknya. Seorang guru juga harus bisa jadi pendengar yang baik bagi anak didiknya. Di sini, seorang guru harus bisa memberi kesempatan terlebih dahulu kepada siswa tanpa mengejat siswa tersebut, tapi hendaknya seorang guru harus bisa bertindak bijaksana. Jadi seorang guru tuh nggak boleh ngejudge terlebih dahulu tanpa mendengarkan siswa tersebut gitu. Yang keempat, guru meminta saran seluruh warga kelas tentang cara menyelesaikannya masalah dengan rencana yang akan disetujui semua orang atau siswa tersebut. Jadi intinya guru harus melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Contohnya seperti apa? Misalnya ada siswa yang ketahuan main HP di kelas saat jam belajar. Nah, guru itu memberi kebebasan kepada warga kelas. Sanksi apa sih yang harus diberikan jika kedapatan siswa yang main HP saat jam pelajaran? Jadi sini guru melakukan feedback kepada siswa tersebut. Terus nomor 5 selanjutnya, guru mendengarkan dan mencatat sarana tersebut. Jadi jika sudah didapatkan kesepakatan tersebut bersama guru dan siswa, guru itu mencatat hasil keputusan tersebut gitu yang disetujui oleh siswa tersebut juga. Nomor 6, siswa yang berperilaku buruk memilih rencana yang mereka semua miliki dalam merancang dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi siswa yang berperilaku buruk itu diberi kebebasan memilih sanksi apa untuk peraturan yang mereka langgar gitu. Jadi kalau misal sudah didapati itu langsung disepakati dan wajib dipatuhi atau wajib melaksanakan hukuman yang telah tertulis di peraturan tersebut gitu. Nah, yang terakhir, rapat kelas diakhiri dengan rencana yang disetujui semua orang dan berkomitmen oleh semua. Nah, jadi jika semua pihak yang terkait yaitu guru dan peserta didiknya sudah menyetujui hasil dan keputusan yang mereka buat, maka semua pihak yang berwajib itu wajib melaksanakannya gitu. Jadi misalnya kalau udah disepakati dan udah diberi sanksinya, jadi di situ peraturan itu sudah berlaku dan semua yang terlibat itu wajib melaksanakan aturan tersebut.